Kalian pernah nggak sih lihat ondel-ondel anak yang hujan-hujanan sambil mandi? Wajah berteriak ketakutan. Nggak cuma mandi, dia juga sikat gigi, pakai sabun, pakai sampo sendiri lagi. Aduh, tingkahnya lucu banget, bener-bener kayak bocah beneran. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Pokoknya jangan di-skip ya, karena kelakuannya bikin ngakak campur gemes sampai pengen nyubit pipinya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang penuh tawa, cerita lucu, dan tingkah kocak dari ondel-ondel anak yang bikin hari kalian makin ceria. Hari ini kita akan ikutin keseruan si Cimug, ondel-ondel anak lucu yang nekat hujan-hujanan sore-sore. Tapi endingnya malah mandi sekalian. Wah, bakal seru banget, yuk kita tonton bareng. Sebelum lanjut, jangan lupa ya buat tekan tombol like biar kita makin semangat bikin konten lucu kayak gini. Subscribe juga channel ini biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Cimug dan teman-temannya. Dan jangan lupa komen ya, karena kita selalu baca komentar kalian satu-satu loh. Nah, sekalian juga yuk tulis sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, biar videonya makin berkah dan adem di hati awan hujan 2 kilauan. Jangan lupa tulis juga kalian dari kota mana nih nontonnya? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, atau dari kampung halamanku di Ciamis? Yuk rame-rame komen di bawah ya. Sore itu langit mendung menggantung seperti biasa di atas kampung kecil tempat tinggal Cimug, ondel-ondel anak yang selalu bikin heboh satu RT. Hujan rintik-rintik mulai turun, mengguyur halaman rumah sederhana yang penuh dengan jemuran baju, ember bekas mainan, dan satu bak air plastik berisi boneka becek. Di sudut rumah, Cimug sedang duduk sambil melamun, memandangi hujan yang mulai turun deras. Tapi bukan sedih atau murung, matanya justru bersinar-sinar penuh semangat kayak habis dapat ide gokil. Cimug mandi, teriaknya sendiri, sambil berdiri dan langsung buka baju ondel-ondelnya yang dari bahan karton itu. Tanpa pikir panjang, dia loncat ke halaman rumah dengan rambut acak-acakan, badan kecil mungil, dan senyum lebar kayak baru dapat hadiah ulang tahun. Ternyata hari itu Cimug emang belum mandi sejak pagi. Dan karena cuaca panas berubah jadi hujan deras, dia anggap itu sebagai panggilan dari langit buat sekalian mandi hujan. Air langit tuh bersih, seger, gratis pula, katanya polos dalam hati. Tapi yang bikin unik bukan cuma dia mandi hujan, melainkan ritualnya yang niat banget. Dia bawa sabun batangan, sampo anak-anak botol kecil, sikat gigi warna pink, dan odol sachet dari kamar mandi ke ember plastik yang dia taruh di halaman. Semua dia tata rapi kayak bocah mau presentasi sains. Padahal cuma mau mandi sambil hujan-hujanan. Anak ondel-ondel satu ini emang gak ada lawan kalau udah urusan gaya hidup mandiri wajah dengan air mata bahagia. Sambil berdiri telanjang dada, Cimug mulai menyabuni tubuhnya sendiri. Tapi yang lucu, dia sabunan sambil joget-joget kayak lagi tampil di pentas seni. Lagu hayalannya sendiri berbunyi, "Sabun-sabun, jangan masuk mata, sampo biar wangi kepala." Suaranya cempreng tapi bikin gemes. Dari balik jendela, bulik Ivo yang sedang nyapu lantai langsung berhenti sejenak. Dia menyipitkan mata, memastikan apa yang dia lihat itu nyata. Ya ampun, Cimug, mandi hujan beneran? Itu bawa sampo segala. Teriak bulik, tapi Cimug cuma jawab, "Biarin, ini biar hemat air tanah," jawabnya polos sambil lanjut bersihkan punggung pakai tangan. Sampai di sini, tetangga sebelah mulai kepo. Si kakek Toro yang lagi duduk nonton telenovela di ruang tamu juga kebetulan lihat. Waduh, nih bocah ondel-ondel kenapa kayak iklan sabun aja gayanya? Gumamnya, tapi alih-alih marah atau nyuruh masuk, mereka justru ngakak bareng. Soalnya Cimug ini kayak aktor cilik yang niat banget bikin konten, walaupun gak sadar kamera. Hujan makin deras, sabun di tubuhnya nyaris luntur semua. Tapi belum puas juga, dia ambil sampo botol kecil warna hijau, buka tutupnya, tuang ke kepala, dan "Au." Masuk mata jeritnya sambil joget-joget gak karuan di bawah hujan. Tapi bukan nangis, dia malah ketawa sendiri. "Kayak es teh masuk mata," katanya. Ya Allah, Cimug, bener-bener deh kamu wajah menangis kencang tertawa terbahak-bahak. Setelah sesi sabun dan sampo yang penuh gaya dan jeritan karena mata perih, Cimug belum juga puas. Di tangan kirinya masih ada satu sikat gigi warna pink cerah dan odol sachet rasa stroberi yang dia temuin di kamar mandi. Dengan langkah kecil yang tergelincir-gelincir di genangan air,
Cimug duduk jongkok di samping ember yang udah kosong, karena isinya ditumpahin semua buat main. Tapi ada satu hal yang bikin ngakak Serte, yaitu waktu Cimug memandang air genangan hujan di halaman sebagai cermin alami, buat menyikat gigi. Gigi Cimug harus kinclong, biar kalau senyum disayang tetangga. Ucapnya penuh semangat. Anak ondel-ondel satu ini niat banget. Kayak mau photoshoot tapi settingnya di bawah hujan deras tertawa terbahak-bahak. Dengan wajah serius layaknya dokter gigi profesional, Cimug mulai mengoleskan odol sachet ke sikat giginya. Tapi karena hujan masih deras dan tangannya licin, sachetnya malah sobek kebanyakan dan odolnya muncrat ke pipi, ke telinga, bahkan nyiprat ke jemuran baju belakang rumah. Bukannya panik, dia malah ngakak sendiri. Wah, ini jadi masker stroberi sekalian, katanya sambil ngolesin sisa odol ke pipi kayak skincare. Dan yang paling lucu, dia tetap lanjut sikat gigi dengan gaya kepala miring sedikit, mulut monyong kayak ikan cupang, sambil melihat refleksi dirinya di air genangan yang goyang-goyang karena tetesan hujan. Pokoknya ekspresinya waktu gosok gigi itu lucu maksimal. Alis naik sebelah, mata sipit sebelah, dan suara sikatnya keras banget sampai kedengeran tetangga. KRRK, KRRK, KRRK. Dari dalam rumah, Bulik Ivo udah gak sanggup lagi nahan tawa. Sambil tetap berdiri di ambang pintu dengan sapu di tangan, beliau nyeletuk, "Cimug, itu bukan cermin, itu got keisi air. Entar kamu salah sikat malah keulat bulu." Tapi Cimug, dengan gaya sok dewasa, jawab, "Ini bukan got bulik, ini refleksi kehidupan kayak film-film Korea gitu." Waduh, ini anak dapat inspirasi dari mana coba? Kakek Toro yang awalnya masih santai nonton telenovela, sekarang malah nyalain kamera HP dan mulai ngerekam tingkah laku cucu ondel-ondelnya itu. Ini harus jadi dokumenter. Siapa tahu viral. Judulnya, Odol Hujan, Kisah Bocah Mandi Tanpa Galau, katanya sambil ketawa terbahak-bahak. Beberapa anak kecil tetangga udah mulai ngintip dari balik pagar. Mereka heran, kok ada bocah bisa seceria itu cuma modal air hujan, sabun, sampo, dan sikat gigi? Bahkan ada yang sampai nyeletuk, "Aku juga mau dong kayak Cimug, tapi nanti dimarahin mamah." Emang, keberanian dan keceriaan Cimug ini bikin iri. Padahal dia cuma ondel-ondel kecil yang hidup sederhana, tapi rasa syukurnya luar biasa. Dan di tengah itu semua, dia masih sempat bilang, bersih itu sebagian dari iman, jadi harus sikat gigi walau di bawah hujan. Astaga, ini anak ngeluarin quote motivasi sambil jongkok di tanah becek. Wajah dengan air mata bahagia. Belum kering juga sabun di badan dan odol di pipi Cimug. Tapi suasana di halaman rumah udah kayak panggung hiburan. Suara tawa berderai dari para tetangga yang mulai berdatangan, satu-satu berdiri di balik pagar, ada yang ngintip dari jendela rumah sebelah, ada juga yang bawa HP dan langsung buka aplikasi kamera. "Itu bocah ondel-ondel lagi syuting iklannya?" celetuk seorang ibu sambil ngipasin muka yang kebasahan karena gerimis. Anak-anak kecil di gang sebelah pun mulai berdatangan, pakai sendal jepit dan jas hujan warna-warni, penasaran pengen lihat langsung aksi Cimug yang katanya, mandi hujan pakai sabun dan sikat gigi sendiri kayak artis. Bahkan ada yang nyeletuk, Cimug tuh kayak selebgram, tapi versi mandi sore. Tiba-tiba, datanglah Bu RT sambil bawa handuk besar warna ungu. "Cimug, ayo sini nak, udah hujannya gede, nanti masuk angin." Tapi Cimug cuma nyengir. "Ini hujan bukan sembarang hujan, Bu RT, ini hujan penuh cinta dari langit," katanya sambil muter-muter di bawah rintik hujan, sabun masih nempel di pundak, odol nempel di bibir kayak lipstik ngaco. Suasana makin pecah waktu kakek Toro dengan serius merekam semua adegan dan ngomong ke tetangga, "Tenang, tenang, ini bukan kejadian aneh. Ini adalah film dokumenter perjuangan ondel-ondel anak di era modern." Semua yang dengar langsung ketawa ngakak sampai terbatuk. Anak-anak mulai berdiri di sekeliling Cimug, ada yang bawa ember kosong, ada yang ikut nyanyi lagu mandi-mandi yang diciptain Cimug tadi. "Sabun-sabun jangan masuk mata," jadi antem sore itu, bikin suasana makin meriah. Bahkan ada bapak-bapak tukang nasi goreng yang lagi lewat ikut berhenti, parkir gerobak, dan ikut nonton. "Saya udah jualan 20 tahun. Baru kali ini lihat anak kecil semangat banget mandi sambil hujan-hujanan sambil ceramah," katanya sambil ngakak. Nggak lama, emak-emak komplek mulai ngeluarin HP. "Cimug, gaya dong gaya," teriak mereka. Dan ya, Cimug langsung pose gaya jari dua di pipi sambil nyengir. Padahal masih sabunan. Kameranya penuh dengan tawa, hujan, dan busa sabun wajah dengan air mata bahagia.
Tiba-tiba, dari arah gang kecil muncul sepeda roda 3 milik tetangga kecilnya, si Ucup, yang langsung nyamperin dan bilang, "Cimug, abis ini kita ke lapangan yuk, main bola becek." Tapi Cimug dengan polosnya jawab, "Belum bisa, Ucup, aku belum bilas. Nanti sabunku mubazir." Gokil. Ini anak kecil punya prinsip banget. Tetangga makin kagum, bukan karena dia mandi hujan doang, tapi karena gaya hidupnya yang hemat air, mandiri, dan niat banget. Bahkan ada yang bilang, anak kayak gini harusnya masuk TV, bukan cuma TikTok. Dan tanpa disangka, salah satu tetangga yang kerja di radio lokal langsung nelpon atasannya, "Bos, ada konten bagus nih. Judulnya, ondel-ondel kecil mandi sambil ceramah, viral nggak ketulungan." Waktu Cimug selesai gosok gigi, dia nyari tempat bilas. Karena embernya udah kosong, dia pakai air hujan yang tergenang di talang rumah, terus berdiri di bawahnya kayak orang yang masuk ke air terjun. Alami dan menyegarkan, katanya. Sambil dia bilas, tetangga ngasih handuk dan mulai nyuapin dia roti tawar isi meses. Jadi, nggak cuma mandi sore, Cimug juga dapat snack gratisan dari warga yang terhibur. Kakek Toro bilang sambil ngelus dada, "Baru kali ini aku lihat mandi bisa jadi tontonan umum kayak konser dangdut." Wajah dengan air mata bahagia. Di tengah kebingungannya, Cimug justru merasa punya tugas mulia untuk berbagi ilmu tentang kebersihan, meskipun ia baru saja diajak masuk ke dalam rumah. Tanpa ragu, dia mulai berbicara dengan suara lantang dan penuh percaya diri. "Saudaraku sekalian, tahukah kalian betapa pentingnya menjaga kebersihan? Kebersihan itu sebagian dari iman." "Loh?" kata Cimug, dengan serius. Semua orang yang ada di sekitar pun langsung melongo, menatapnya dengan kebingungan, terutama Bulik Ivo dan Kakek Toro yang sedang melihat ke arahnya dengan tatapan tak percaya. Hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, mulai dari tubuh, pakaian, hingga lingkungan sekitar kita. Lanjut Cimug, sembari menepuk-nepuk perutnya yang besar, seperti memberi penekanan pada pesan kebersihan itu. Kakek Toro yang sudah mulai sedikit tertawa, menatap Cimug sambil bertanya, "Cimug, kamu ini kenapa malah ceramah sih? Tadi kan mau masuk rumah, kok malah ngomongin kebersihan segala?" Namun, Cimug tidak terpengaruh. Dia terus melanjutkan ceramahnya dengan penuh semangat, seakan-akan sedang mengajar di depan kelas PAUD. "Bulik Ivo, Kakek Toro, dan teman-teman sekalian, kebersihan itu bukan hanya soal cuci tangan dan mandi. Loh, kita harus rajin membersihkan hati juga, agar hidup kita menjadi lebih berkah. Ingat ya, hadits dari Ustadzah PAUD saya, hati yang bersih membuat pikiran jernih, dan hidup lebih tenang." Bulik Ivo yang terhibur dengan tingkah Cimug, mulai ikut tertawa sambil berkata, "Aduh, Cimug ini, kebersihan hati sudah mulai ada di level PAUD. Ya, dulu waktu kecil, cuma tahu cuci tangan aja, sekarang malah ada kebersihan hati segala." Tetapi Cimug tetap serius. "Iya, Bulik, karena kalau hati kita bersih, kita bisa lebih mudah berbagi dengan sesama. Seperti Nabi Muhammad yang selalu memberi contoh tentang kebersihan, bukan hanya fisik, tapi juga akhlak yang mulia." Tak berhenti di situ, Cimug melanjutkan ceramahnya, menyebutkan istilah-istilah lucu yang ia pelajari dari ustadzahnya. Seperti, mandi hujan itu bikin hati jadi bersih, kayak sabun cair anti kuman, sambil tertawa kecil. Semua yang mendengarnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. Meskipun dalam hati mereka merasa kagum dengan semangat Cimug yang luar biasa. Cimug benar-benar tidak bisa diam. Walaupun ajakan masuk sudah dilakukan, dia merasa bahwa membagikan ilmu kebersihan itu sangat penting. "Teman-teman, yuk, kita rajin cuci tangan, jaga kebersihan rumah, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan hati," tambah Cimug, sambil mengangkat tangan seperti mengajak semua orang untuk mengikuti ajarannya. Karena jika hati bersih, insya Allah, hidup kita akan selalu diberkahi dan penuh kebahagiaan. Semua orang yang ada di situ sudah tak bisa menahan tawa. Tapi mereka juga merasa bahwa pesan dari Cimug itu benar-benar mengena. Sambil tersenyum, Kakek Toro menepuk-nepuk bahu Cimug dan berkata, "Wah, Cimug, kamu memang luar biasa. Teruskan ya ceramahnya, kita semua butuh lebih banyak kebersihan hati." Bulik Ivo juga ikut menimpali, "Kalau gitu, Cimug, ayo kita bersihkan hati kita bersama-sama, dan jangan lupa cuci tangan setelahnya." Mereka semua tertawa lebar, merasa terhibur sekaligus terinspirasi oleh Cimug yang meskipun kecil,
namun memiliki semangat yang besar untuk berbagi ilmu dan kebersihan, baik fisik maupun spiritual. Meskipun hanya ingin masuk rumah, Cimug justru memberi mereka pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kebersihan di segala aspek kehidupan. Akhirnya, setelah mendengar ceramah kebersihan ala Cimug yang penuh semangat, semuanya mulai tertawa bersama. Bulik Ivo dan kakek Toro, yang awalnya bingung, kini mulai mengerti betapa seriusnya Cimug dalam menyampaikan pesan tersebut, meski dengan cara yang sangat lucu dan penuh keceriaan. Cimug, kalau begini caranya, aku jadi semangat untuk lebih menjaga kebersihan juga. Loh, kata Bulik Ivo sambil tersenyum lebar. Iya, kita harus bersihkan hati dan rumah kita biar selalu jadi tempat yang nyaman. Ya, tambah kakek Toro dengan nada penuh hikmah. Tapi Cimug, dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, kembali melanjutkan kata-katanya. Bulik, kakek, dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan juga. Ya, kalau lingkungan kita bersih, insya Allah hidup kita jadi lebih sehat dan penuh berkah. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, sampai yang besar, seperti merawat alam sekitar. Semua yang mendengarnya pun mengangguk setuju, menyadari betapa pentingnya kebersihan bagi kehidupan yang lebih baik. Cimug seakan memberi mereka pencerahan baru tentang kebersihan yang lebih dari sekadar cuci tangan atau mandi, tetapi tentang kebersihan hati dan lingkungan juga. Namun, saat semua orang mulai mempersiapkan diri untuk masuk rumah, Cimug tiba-tiba berlari ke arah gerobak yang ada di luar, lalu berkata, sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu gerobak sampah yang harus diangkut. Jangan lupa, kebersihan itu harus dimulai dari kita. Tanpa menunggu jawaban, Cimug mulai mendorong gerobak sampah yang penuh dengan berbagai barang bekas. Bulik Ivo dan kakek Toro hanya bisa tertawa melihat tingkahnya yang tak pernah berhenti bergerak, selalu mengingatkan mereka untuk menjaga kebersihan di setiap kesempatan. Akhirnya, setelah semangat kebersihan yang luar biasa itu mereda, Cimug kembali ke dalam rumah dan duduk dengan senyum lebar. Tapi ingat, ya, teman-teman, menjaga kebersihan itu bukan hanya tugas satu orang, tapi tugas kita semua. Kalau kita ingin dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, kita harus mulai dengan diri kita sendiri, dengan menjaga kebersihan, baik fisik maupun hati. Cimug mengakhiri ceramahnya dengan kata-kata bijak yang menyentuh hati. Bulik Ivo, kakek Toro, dan semua orang yang ada di situ tidak hanya merasa terhibur, tetapi juga merasa diberkahi dengan pemahaman baru tentang kebersihan yang lebih luas. Semua tersenyum dan saling mengangguk, sepakat bahwa kebersihan itu memang penting, dan mereka berjanji untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Cimug, dengan segala kekonyolannya, telah memberikan pelajaran yang luar biasa. Dengan tawa yang masih terdengar, mereka semua akhirnya masuk ke dalam rumah, dan suasana pun kembali hangat dan penuh keceriaan. Cimug memang bukan hanya ondel-ondel yang lucu dan ceria, tetapi juga seorang pengingat yang penuh semangat tentang pentingnya menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin. Semoga ceramah Cimug ini bisa menginspirasi semua orang untuk lebih peduli dengan kebersihan di sekitar mereka. Dan siapa sangka, seorang ondel-ondel kecil bisa memberikan pesan yang begitu besar tentang kehidupan yang lebih sehat dan berkah? Nah teman-teman, gimana? Lucu banget kan tingkah Cimug mandi hujan sambil sabunan dan sikat gigi sendiri? Wajah dengan air mata bahagia. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga sholawat dan asal kota kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga hari kalian selalu ceria dan penuh tawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.